Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 17 Maret 2021, kita mau belajar dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Pelajaran PKN mengenai pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, nanti ibu akan memberikan video penjelasan pelajaran PKN dan bahasa Indonesia ini, supaya ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan dan memahami apa yang dijelaskan di dalam video. Selamat menyaksikan video yang ibu berikan ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Yang pertama, sebelum kita ke pembahasan tentang ejaan-ejaan yang ada di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian ejaan. Ejaan itu adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antara hubungan antar lambang. Lambang itu pemisahan dan penggabungannya dalam satu bahasa. Atau secara teknis, supaya kita lebih memahami bahwa ejaan itu merupakan penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Itu yang disebut dengan ejaan. Terakhir, ejaan bahasa yang disempurnakan atau yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, berdasarkan putusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 pada tanggal 16 Agustus 1972 meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan buku berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang Disempurnakan. Di dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sangat banyak sekali yang dibahas, nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini beberapa hal yang diperhatikan, perbedaan antara ejaan Suwandi dengan ejaan yang disempurnakan. Ada beberapa contoh di situ, kalian bisa lihat. Salah satunya waktu zaman Suwandi kita menggunakan DJ atau jalan. Sekarang hanya cukup menggunakan J, jalan, sampai seterusnya. Silahkan dilihat sendiri. Nah, kemudian di dalam ejaan yang disempurnakan, penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibedakan. Tadi di dalam ejaan Suwandi, kedua
awalan dan kata depan tersebut disambung, tetapi di dalam EYD itu dibedakan. Misal kata depan di sekolah, cara penulisannya dipisah, di ejaan Suwandi tetap disambung. Selanjutnya, kata ulang ditulis penuh dengan huruf tidak boleh menggunakan angka 2. Tadi di dalam ejaan Suwandi kita boleh menggunakan angka 2. Misalnya sama-sama, sama kemudian diberi angka 2. Bapak-bapak ditulis bapak kemudian angka 2. Tetapi di ejaan yang disempurnakan itu tidak lagi diperbolehkan, melainkan diberi tanda street atau bapak-bapak. Kemudian yang dibahas di dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang pertama ada pemakaian huruf, kemudian penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur-unsur serapan, yang kelima pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf ini berkaitan dengan nama-nama huruf, kemudian lafal singkatan atau kata, persukuan, dan penulisan nama diri. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan bahasa Indonesia merupakan huruf A sampai Z. Silahkan dibaca-baca atau dihafal-hafal. Kemudian di sini ada beberapa cara bacanya, seperti kita membaca huruf B bukan B. Kemudian huruf G dibaca bukan J. Biasanya kan ada istilah keberat-beratan. Huruf G itu dibacanya J. Kemudian huruf Q bukan Q. Kemudian huruf X bukan X lah. Kemudian Y bukan E. Huruf Z dibaca Z bukan Z. Selanjutnya lafal singkatan dan kata. Kita sering kan melihat ada kata AC, TPRI, pasca sarjana. Nah, sebenarnya itu cara penulisannya atau cara membacanya kita sering menyebut AC. Sebenarnya kalau lafal bakunya itu ada AC. Kemudian menuliskan TPRI, yang benar itu ada TPRI. Sama halnya dengan pasca sarjana, sebenarnya lafal bakunya itu adalah pasca sarjana. Silahkan dilihat-lihat UNESCO, UNISIP, SEA Games itu bagaimana lafal bakunya yang benar. Kemudian yang ketiga, persukuan ditandai dengan adanya tanda hubung. Di bagian tanda hubung tidak ada jarak atau spasi, kemudian tanda hubungnya dibubuhkan di pinggir baris. Maksudnya persukuan ini ada pemisahan kata yang benar. Di situ dapat kalian lihat bagaimana penulisan bentuk baku dan tidak bakunya. Kalau bentuk baku itu ada bentuk yang benar. Silahkan dilihat sendiri. Penulisan huruf. Penulisan huruf di sini banyak sekali yang akan kita bahas. Yang pertama ada penulisan huruf besar atau kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Misal contoh, Bu mau kemana? Nah, di sana sebelum menulis kata Bu diberi dulu tanda petik 2, kemudian koma, Bu, koma, mau kemana, tanda tanya diakhiri dengan tanda petik 2. Itu contoh kalimat langsung. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Misal kita menuliskan kata Allah, itu huruf pertama harus menggunakan huruf besar. Al-Quran juga menggunakan huruf besar awal kalimatnya, awal kata. Kemudian huruf
Nyakumu sebagai kata ganti Tuhan dituliskan dengan kapital, dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, hanya kepadamu kuserahkan. Jadi kepada garis mendatar, kemudian munya huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai untuk nama gelar, kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya Dr. titik Haji Muhammad. Nah, jadi awal kata doktor itu huruf besar. Kemudian nama misalnya Muhammad Amin. Jadi awal kata itu diberi tanda huruf besar. Selanjutnya huruf kapital dipakai untuk nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Jadi tadi nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya huruf besar dipakai untuk menunjuk hubungan kekerabatan. Dan kata Anda juga diawali dengan huruf kapital. Misalnya, maaf paman, itu punya siapa? Nah, jadi kata paman itu dipakai huruf besar. Selanjutnya, Anda datang dari mana? Misalnya, ini punya Anda. Jadi Anda juga menggunakan huruf besar di awal kata. Penulisan kata. Kalau gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka dituliskan serangkai. Misalnya, di garis bawahi. Nah, sebenarnya kata dasarnya kan garis bawah, tapi karena mendapat awalan dan akhiran i, tetapi dia memiliki makna yang berbeda. Di garis bawahi dengan garis bawah kan beda. Nah, maka dia harus ditulis dengan serangkai. Kemudian kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Seperti contoh tadi, bapak-bapak, ibu-ibu harus menggunakan tanda hubung. Yang ketiga, gabungan kata majemuk bagian-bagiannya dituliskan secara terpisah. Yang keempat, gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata dituliskan serangkai. Selanjutnya, tanda koma. Jadi penggunaan tanda koma itu biasanya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh kalimatnya, teman saya bernama Budi, Ani, dan Susi, titik. Nah, itu contoh pembilangan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk memisahkan kalimat setara dengan satu kalimat setara yang lainnya didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, saya mau pergi ke kampus, tetapi harinya hujan, titik. Kemudian yang ketiga, tanda koma harus digunakan di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, aduh, kasihan sekali kamu. Nah, itu contoh penggunaan tanda koma. Lanjut, tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang berurutan. Misalnya, Amuntai, 20 Oktober 2020. Itu contoh penulisan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, misal di dalam pengarang buku itu namanya dua kata, Muhammad Amin. Kemudian di dalam penulisan daftar pustaka kan syaratnya nama pengarang itu harus dibalik. Jadi penggunaan tanda komanya Amin, Muhammad. Nah, itu seperti itu cara penulisan di dalam daftar pustaka. Yang terakhir, digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Misal nama ibu Nidaur Rahmah diikuti titel MPD. Jadi cara penulisan yang benar itu Nidaur Rahmah, M titik PD titik. Nah, cara penulisan tanda koma di dalam gelar akademik.
Selanjutnya di dalam tanda baca ada tanda titik dua, ada tanda hubung, ada tanda pisah, ada tanda petik, ada tanda petik tunggal, ada tanda apostrof, kemudian garis miring, ada tanda tanya, dan ada tanda seru. Selanjutnya di dalam tanda baca ada titik dua, ada tanda hubung, ada tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda apostrof, dan garis miring. Oke anak-anak ibu, bagaimana penjelasan di dalam video tadi tentang pelajaran kita PKN dan Bahasa Indonesia? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video tadi. Nah sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Untuk tugas kamu pelajaran PKN, ibu ambil pada halaman 88 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ ada sebuah tabel dari 1 sampai 5. Tugas kamu yaitu tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Berilah tanda checklist jika kamu telah melakukannya. Nah, maksudnya kamu cari contoh perilaku yang mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kamu hanya menceklis. Contoh perilaku itu sudahkah kamu lakukan atau belum kamu lakukan? Dan berikan alasanmu. Kalau sudah kamu lakukan, berikan alasanmu. Kalau belum, berikan juga alasanmu. Begitu seterusnya dari 1 sampai 5. Kamu cari contoh perilaku yang mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-harimu. Tugas kamu hanya dari 1 sampai 5 saja. Itu tugas kamu untuk pelajaran PKN. Selanjutnya untuk pelajaran Bahasa Indonesia, tugas kamu ibu ambil pada halaman 91 bagian atas. Nah, kamu lihat di situ tugas kamu yaitu setelah kamu menemukan kesalahan dari surat undangan tersebut, tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, ini maksudnya yaitu kamu hanya mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada surat undangan pada halaman 90 bagian bawah. Nah, di situ ada surat undangan. Kamu lihat, kamu pahami mana surat undangan tersebut yang ada kesalahan tulisnya atau kesalahan tanda-tanda titiknya atau tanda bacanya. Kamu tuliskan seperti nomor 1 halaman 91 sudah diberi contoh. Contoh nomor 1, 001 strip SD pagi petang strip pagi strip 2018. Nah, seharusnya yaitu 001 strip SDPP strip 4 angka Romawi strip 2018. Begitu yang seharusnya atau yang benarnya. Nah, selanjutnya kamu cari lagi dari 2 sampai 5 kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam surat undangan pada halaman 90. Itu saja tugas kamu untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 4 ini pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.